Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai Perseners, welcome back to 1% Podcast. Nah, hari ini kalian bakal ditemenin sama gue, Alika, yang akan jadi host kalian untuk tema-tema terkait mental health nih. Episode kali ini bakal ngebahas satu topik yang seru, dan gue gak akan ngebahas ini cuma sendirian, tapi gue bakal ditemenin sama salah satu mentor 1%, yaitu Kak Dinda. Hai Perseners, mungkin gue perkenalkan diri dulu juga kali ya. Kayak nama gue Dinda, gue adalah salah satu mentor di 1%. Hai Kak Dinda, gimana nih kabarnya? Kabar gue baik, alhamdulillah baik, Lik. Nah, kalau sekarang kesibukan Kak Dinda selain sebagai mentor 1%, ngapain aja sih Kak? Kalau kesibukan selain mentoring, sebenarnya gue kan emang ada kerjaan ya, kerjaan lain di luar sebagai mentor. Terus gue juga lagi pengen mencoba untuk mendevelop sebuah platform Instagram tentang parenting sama pendidikan gitu sih kalau sekarang. Wah, lumayan sibuk juga ya Kak. Sekarang Kak Dinda kan udah di sini. Hari ini kita tuh mau bahas soal apa sih Kak? Bahas soal apa ya Lik kita enaknya? Nah, terkait apa yang mau kita bahas, aku bakal ngasih beberapa clue nih Perseners. Dan Kak Dinda juga ya. Kalian pernah nggak sih mau coba suatu hal yang baru, terus tuh ngerasa nggak nyaman, takut duluan aja gitu, nggak tenang juga kan jadinya? Nah, atau kalian pernah nggak sih ngelakuin suatu hal di masa lalu, terus hal itu tuh misalnya bikin malu gitu loh, pokoknya bukan suatu pengalaman yang menyenangkan, dan sekarang nih kalian harus ngelakuin itu lagi. Ngerasa nggak nyaman juga kan, maksudnya ada perasaan nggak nyamannya gitu loh. Atau gini, kayak aku sekarang nih, aku tuh beberapa waktu belakangan ini, kalau misalnya bangun pagi, ada satu hal yang kayak, udah belum ya? Ini udah belum ya? Pokoknya kayak nggak tenang gitu. Nah, kira-kira nih, apa yang bakal kita bahas? Kalau perasaan kayak gitu sih, kalau gue pribadi sih gue pernah ngerasain. Dan kalau menurut gue sih kayaknya hampir semua orang pasti pernah ya ngerasain kayak gitu. Itu kayak ngerasa cemas gitu kan, lo tuh kayak ngerasa takut gitu. Ngerasa cemas, ngerasa takut. Gue sih pernah, dan menurut gue kayaknya teman-teman perseners di rumah tuh pasti pernah ngerasain juga deh perasaan kayak gitu. Nah, itu dia jawabannya. Bener banget, kecemasan. Topik yang akan kita bahas kali ini tuh mengenai anxiety atau kecemasan. Kalau perseners pernah ngerasa perasaan yang sama, ataupun kalian ngerasa kayak enggak, gue nggak cemas kok, ya gak apa-apa. Tetap stay di podcast ini, dengerin, karena kita bakal ngulik-ngulik soal kecemasan hari ini. Nah, kalau dengar kata anxiety atau kecemasan, menurut Kak Dinda, apa sih yang bakal terlintas di pikiran Kak Dinda? Kalau anxiety atau kecemasan tuh pasti yang terpikir di otak gue sih, yang pertama rasa takut ya. Pasti kayak kalau ada anxiety atau perasaan anxious tuh pasti udah takut, deg-degan. Biasanya tuh paling relate kalau misalnya gue harus nyobain sesuatu hal yang baru. Itu tuh pasti langsung rasa anxiousnya tuh tinggi banget. Kalau lo sendiri gimana, Li? Kalau ngomongin soal kecemasan nih, kalau misalnya harus ngomong soal kecemasan tuh pastinya deg-degan sama takut, terus gemeteran. Oke. Dan itu selalu yang terjadi adalah gemeteran gitu. Jadi kayak gemeteran,
Terus kakinya nggak bisa diem sampai kaki, jadi kayak sebadan gitu bergerak. Jujur tapi gue juga sih kalau kakinya nggak bisa diem. Iya, jadi kayak satu badan ini bergerak kalau misalnya udah cemas gitu. Terus sekarang gini Kak, kayak anxiety, cemas itu kan hal yang sebenarnya wajar ya, perasaan yang wajar dan sehari-hari pun kita rasain, kayak bangun tidur ngerasain, bahkan sekarang duduk aja kita ngobrol gini mungkin ngerasa cemas. Benar. Kayak tadi kita tuh di awal sempat ngomongin ya teman-teman, kalau kita tuh mau mulai podcast ini cemas Iya, nih. jadi FYI teman-teman, ini tuh kayak podcast pertama gue sama Alika, dan to be honest kita benar-benar cemas banget sebelum Iya. mulai podcast ini. Jadi kayak gue bilang kalau gue gerak-gerak, ini juga sekarang sambil gerak-gerak. Ya mungkin mereka nggak bisa ngeliat, tapi kita ngasih tahu aja Kita sih. kasih aja. So, jadi kan kayak cemas itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang terjadi sehari-hari. Kayak bangun tidur ngerasa kayak tadi gitu kan, kayak sekarang juga. Nah, sebenarnya Kak, kecemasan itu sendiri tuh apa sih? Anxiety sendiri tuh pengertiannya apa? Gini, kalau misalnya kita ngomongin anxiety, itu biasanya emang akan mirip sama takut kan. Cuma mungkin gue mau ngejelasin dulu nih sebenarnya bedanya apa sih kita takut sama kita ngerasa lagi anxious atau kita lagi ngerasa cemas. Nah, sebenarnya kalau cemas itu tuh kita ngerasa takut sama sesuatu tuh yang terjadi di masa depan. Jadi ancamannya itu nggak nyata dan belum tentu ada nih. Karena itu tuh belum terjadi dan ya sebenarnya belum tentu terjadi juga. Tapi kalau misalnya kita takut itu kita tuh takut sama sesuatu yang emang sekarang nih ancamannya. Ancamannya tuh dari depan mata kita. Contohnya nih, misalnya kita takut kalau misalnya ada ular. Karena kita tahu ular tuh bisa ngegigit kita saat itu juga. Nah, tapi kalau misalnya kita takut, kayak tadi nih kita takut mau ngejalanin podcast. Sebenarnya kan podcastnya belum dilakuin. Dan itu masih ke depan. Dan ancamannya tuh juga, kita juga nggak tahu sebenarnya ancamannya apa. Tapi emang ada aja rasa deg-degannya. Nah, biasanya kalau cemas tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku bangun tidur, terus habis itu aku ngerasa aduh hari ini bakal selesai nggak ya ngerjain tugasnya, berarti itu salah satu bentuk kecemasan. Aku punya pengalaman nih Kak, dan ini kebetulan terjadi sekarang ini. Jadi sekarang ini aku punya satu pekerjaan bahwa setiap pagi aku harus nge-upload satu video. Meskipun ini udah disiapin dari malam, tapi setiap bangun pagi ini udah gue set belum ya? Padahal malam itu udah nge-set, tapi kayak udah gue set belum ya? Terus kalau misalnya udah deket-deket jamnya, ini bakal ke-upload gak ya? Apa gue nanti upload langsung aja sendiri pada saat waktunya gitu? Kayak cemas aja gitu. Kalau Kakak punya gak sih Kak sesuatu yang kayak misalnya paling gak dari awal nih bangun pagi sesuatu yang bikin cemas gitu? Sebenarnya ada sih. Biasanya kalau misalnya gue bangun nih, ada perasaan cemas kalau misalnya, jadi kan gue ada sebuah kerjaan, dan di tempat gue kerja ini ya karena keadaan kayak sekarang kita sama-sama tahu kan corona gitu, itu kan banyak banget perubahan yang terjadi ya, pasti di semua tempat kerja sih, bukan tempat kerja gue doang. Kadang tuh pas bangun tuh udah ada perasaan cemas nih, duh hari ini tuh bakal ada perubahan apa lagi ya, udah kayak deg-degan, udah kayak aduh apalagi yang bakal berubah perubahannya bikin pusing apa bikin seneng ya, pasti itu tuh ada banget. Kalau gue tuh sekarang lagi ngerasain banget tuh itu sih. Berarti sebenarnya perasaan cemas ini mungkin makin banyak dan mungkin makin sering dirasain sama teman-teman di luar sana, karena kondisi sekarang ini juga kali ya Kak, sangat mendukung untuk kayak dikit-dikit ngerasa cemas karena terlalu banyak uncertainty gitu, kayak gak pasti ini gak pasti itu gak pasti, jadi kita gampang cemas nih. Benar banget. Keadaan-keadaan yang tadi kayak uncertain, nggak pasti. Terus misalnya kita coba sesuatu hal yang baru. Padahal kalau perubahan tuh pasti banyak banget hal yang baru. Itu tuh bisa banget sih membuat kita cemas. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat juga, sekarang tuh emang banyak banget isu yang ngomongin kalau selama pandemi ini tuh kecemasan orang-orang tuh bertambah. Anxiety yang dirasain orang-orang tuh bertambah. Nah itu tuh mungkin juga karena itu tadi banyak perubahan yang terjadi. Banyak ketidakpastian yang akan terjadi. Misalnya nih contohnya kayak hari ini kita ngerjain sesuatu nih, terus ternyata besok bisa aja tiba-tiba berubah karena ada satu, mungkin yang paling dekat nih kayak kita mau ada perubahan PSBB lagi nih, mungkin ada orang-orang yang udah bikin rencana tiba-tiba berubah. Nah kayak gitu kan sesuatu yang nggak terduga dan pasti butuh perubahan banyak kan. Itu tuh biasanya menimbulkan si kecemasan ini nih. Kayak tadi udah kita omongin, kayak ketidakpastian nih, uncertainty adalah salah satu penyebabnya kalau misalnya kita bisa jadi ngerasa cemas. Terus dan itu sesuatu yang terjadi di depan gitu kan, sesuatu yang bukan sekarang tapi nanti ke depannya. Selain itu ada lagi nggak sih Kak hal-hal yang dapat memicu anxiety ini atau rasa cemas ini selain uncertainty?
Kalau misalnya kita ngomongin yang memicu rasa cemas tuh sebenarnya bisa banyak banget sih, Lik. Itu tuh nggak cuma kejadian yang ada sekarang, tapi bisa banget pengalaman kita di masa lalu nih, atau misalnya yang udah lewat, itu tuh bisa banget juga menjadi salah satu pemicu kita nih buat ngerasa cemas. Jadi misalnya nih, kita pernah ngerasa gagal nih ngelakuin sesuatu. Contohnya, jadi misalnya gue presentasi nih di depan kelas, terus tiba-tiba di tengah presentasi itu gue lupa materi gue blank. Padahal itu cuma satu kali dalam selama gue 4 tahun kuliah misalnya. Itu cuma satu kali, tapi itu bisa banget benar-benar keingat sama gue yang membuat setiap gue mau presentasi setelahnya, gue kan ngerasa cemas banget. Gue udah ngerasa takut karena gue punya pengalaman tidak menyenangkan nih dengan si kegagalan dalam gue presentasi ini. Kayak gitu. Oke, ini aku cukup relate nih sama yang satu ini. Kayak pengalaman salah waktu presentasi dan cemasnya sampai saat ini itu juga pernah. Pernah juga mungkin di kondisi sekarang nih, di mana koneksi menentukan segalanya, harus presentasi dan itu untuk nilai akhir. Terus ternyata koneksinya jelek dan tiba-tiba hujan deras. Dan itu muka aku kelihatan jelas dan dosen aku bilang kayak, Alika kamu bicara kok tapi suara kamu nggak ada. Dan wah cemas banget, takut nilai kayak itu nilai akhir, panik dong kalau misalnya kondisinya kayak gitu kan pasti namanya nilai akhir dan dosennya juga kita tahu yang galak, jadi kayak sebenarnya panik banget nih gitu, tapi berusaha kayak oh iya mbak, maaf ya mbak, ini saya coba lagi dan itu kayak coba lagi berkali-kali terus sampai akhirnya nggak bisa dan akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Dan itu masih panik kan kak soal nilai aku gimana nih gitu. Terus akhirnya baru keluar nilai itu benar-benar di akhir dan untungnya sih oke lah, dia berbaik hati, dia mencoba ambil dari nilai-nilai yang lain jadi masih aman. Tapi berikutnya setelah kejadian presentasi itu, aku setiap kali mau kelas dan tahu hari itu harus presentasi, aku selalu nyiapin handphone pokoknya harus dekat, terus kayak wifi yang portable itu harus selalu ada, terus handphonenya mama aku harus selalu ada, jadi kayak tethering tuh nggak boleh cuma dari handphone aku doang, semua harus bisa jadi tethering aku, jadi kayak selebay itu sekarang dan sepanik itu. Sebenarnya nggak lebay, cuma ya itu tadi balik lagi jadinya bener kata Kak Dinda, kita jadinya cemas terus. Nah kak, tadi kayak aku kadang bahkan aku sendiri bisa menilai bahwa kadang cemas aku jadi lebay. Padahal menurut aku sendiri cemas itu ya wajar dan aku rasain setiap hari. Tapi kayak kenapa? Tapi aku bisa memberikan title bahwa itu lebay. Sebenarnya cemas itu emang berlebihan kah, lebay gak sih? Kayak kadang jadinya kita suka nggak berani menyampaikan apa kecemasan kita di saat kita sebenarnya kayaknya nih gue perlu ngomong sama orang kayak gue cemas nih mau ngelakuin ini. Aku ke Kak Dinda tadi. Kak Dinda, aku cemas nih mau mulai podcast, aduh gak tenang banget kayak gitu. Tapi kan kayak takutnya kali aja Kak Dinda bakal bilang aku lebay kayak gitu. Oke. Sebenarnya gini, Lik. Kalau tadi kita ngomongin lebay nih. Kalau perasaan cemas tuh lebay atau enggak sih? Itu kan reaksi orang-orang ya. Dan kalau kita ngomongin cemas, takut tuh pasti reaksi yang kita nggak bisa kontrol keluarnya kayak gimana kan. Dan wajar banget sih saat kita ngerasa cemas, kita tuh jadi kayak memikirkan segala kemungkinan buruk yang terjadi. Karena memang biasanya kalau kita lagi cemas, ciri-cirinya tuh kayak kita mikirin semua kemungkinan buruk yang terjadi nih. Pikiran kita tuh langsung negatif, kita langsung khawatir sama semua hal yang akan terjadi. Nah tapi kalau kita lihat nih sebenarnya, biasanya kan orang tuh kayak mikirin cemas tuh sesuatu yang negatif banget. Kayak cemas, kita tuh nggak boleh cemas dalam hidup kita. Cemas tuh kayak membawa keburukan gitu kan. Tapi kalau kita lihat nih, bahkan dari case lo aja nih, dari case-nya Alika. Kalau tadi Alika tuh cemas banget karena dia pernah punya pengalaman saat dia presentasi online, terus ada sinyal jelek, terus jadi nggak bisa presentasi. Terus setelah itu, yang dia lakukan adalah setiap dia mau presentasi dia cemas, tapi dia jadi prepare. Nah, lo jadi prepare kalau oke, gue harus nyiapin berbagai tethering yang memungkinkan, gue harus nyiapin ada wifi, gue nyiapin tethering HP nyokap gue nyiapin tethering gue. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat ada loh manfaatnya. Karena dengan kita punya rasa cemas sama sini kan sebenarnya kayak alert atau kayak alarm nih dari diri kita buat kita harus waspada nih. Kita waspada kalau ada kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Nah, kalau kita bisa menggunakan kecemasan ini dengan baik, kita akan bisa menggunakan si alert ini gimana caranya biar kemungkinan buruk ini nggak terjadi. Nah, itu yang barusan lo lakuin. Jadi kayak dari kecemasan yang lo rasakan, lo malah jadi nyiapin nih gimana caranya biar nggak akan ada gangguan dalam koneksi gue lagi gitu. Oke teman-teman, gimana kalian
Kalian kalian jadi kayak merasa terbuka nggak? Soalnya kalau gue pribadi kayak ngerasa, oh iya juga ya ternyata ada sisi positifnya dari rasa cemas sendiri. Kayak mungkin tadinya gue ngeliatnya kayak, ini negatif banget, ini buruk, ini nggak baik buat gue. Tapi ternyata sebenarnya ada sisi baiknya, gue menjadi jauh lebih prepare dan jadinya gue tidak mengulangi kondisi yang memunculkan kecemasan ini. Terus ke Dinda, selama ini nih, selama kakak menjadi mentor ini, kakak punya nggak sih pengalaman menangani teman-teman yang merasa cemas, teman-teman perseners yang merasa cemas? Kalau perseners yang rasa cemas, itu pasti banyak banget. Karena balik lagi, perasaan cemas itu kan perasaan yang sangat wajar kita alamin. Itu kita bisa menganggap itu salah satu bentuk emosi. Kita emosi itu nggak cuma senang, sedih, marah, tapi cemas itu salah satu emosi yang bisa kita rasakan nih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, ada nggak sih yang pernah kayak cerita tentang rasa cemasnya? Itu banyak banget pasti. Karena hampir semua orang itu pasti pernah ngerasain cemas nih, Lik. Bahkan kayak gue, mentor-mentor lain, itu pasti juga pernah ngerasain cemas. Karena cemas itu perasaan yang wajar. Itu kembali lagi ke kita, gimana caranya kita buat ngehandle nih si cemas ini. Gimana caranya kita menghadapi si kecemasan ini. Apakah dengan kecemasan ini kita akan kalah sama rasa cemas ini, ataukah kita bisa coba menghadapi kecemasan ini biar itu menjadi sesuatu yang konstruktif nih buat kita. Kayak gitu. Mungkin gak usah pengalaman perseners lain kali ya. Pengalaman teman-teman gue aja pun juga pasti banyak. Mungkin lo juga pasti banyak teman-teman lo yang kayak cerita lagi cemas. Misalnya kayak dia mau ngapain terus kayak, Lik gue takut banget. Pasti banyak kan? Banyak. Nah, karena itu perasaan yang wajar. Nah, sekarang gimana caranya kita buat menggunakan nih si perasaan cemas kita ini menjadi sesuatu yang emang bisa membantu kita nih. Sebagaimana harusnya sebuah alarm itu memberikan kita memberikan kita rasa waspada dan memberikan kita persiapan untuk menghadapi apa yang akan datang. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ternyata tuh kita bisa nih melihat cemas dengan perspektif yang baru, bahwa cemas ini adalah sebuah alarm bahwa lo harus mempersiapkan diri lo lagi, gimana caranya supaya itu tidak menjadi sesuatu yang destruktif tapi justru malah konstruktif. Oke, kalau gitu kita sekarang ngomongin lagi nih Kak, soal cemas sendiri di kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita kayak bisa jadi dari masa lalu nih kita jadi cemas, terus bisa jadi juga gara-gara memikirkan sesuatu yang tadi di masa depan. Terus bisa juga kita cemas karena ketidakpastian. Nah, terus abis itu mungkin gak sih Kak kita cemas gara-gara kita tuh takut salah terhadap suatu hal, atau mungkin kayak kita yakin terhadap suatu hal, terus tiba-tiba keyakinan kita tuh berkurang drastis gitu. Kan banyak nih kayak aku yakin aku bisa ngejalanin tugas misalnya sebagai sekretaris dengan baik. Pas udah jadi sekretaris kayak aduh gue nggak bisa deh, kayaknya gue nggak yakin ini, kayak takut salah aja gitu. Dan itu menurut aku ngerasa cemas pada saat itu mungkin gak sih Kak sebenarnya, maksudnya ya itu cemas sih, cuma kayak apakah itu bener cemas apa cuma aku aja melabeli itu cemas gitu. Kalau yang lo rasain tadi misalnya kayak gue udah siap nih gue jadi sekretaris, tiba-tiba aduh kayaknya gue nggak bisa deh, aduh kayaknya gue nggak ngerasa gue mampu nih jadi sekretaris. Gue bisa bilang itu emang beneran cemas sih. Kenapa? Karena cemas itu kita lakukan sesuatu yang nggak pasti nih, yang bahkan sebenarnya sebelumnya kita udah yakin banget sama diri kita. Tiba-tiba keyakinan itu berkurang. Nah itu tuh sebenarnya malah salah satu dampak dari rasa cemas lo nih. Jadi karena lo ngerasa cemas, lo jadi mulai ngerasa ragu sama diri lo sendiri. Itu tadi banyak pikiran negatif yang muncul nih, kekhawatiran yang muncul kayak gue bisa nggak sih kayak gitu. Nah di situ adalah gimana caranya kita buat menghadapi ini nih. Biasanya kalau gue akan buat gue sendiri dan gue juga menyarankan orang lain misalnya adalah kita coba uraiin nih sebenarnya yang kita pikirin tuh apa sih. Kita coba uraiin pelan-pelan. Misalnya kayak tadi contohnya lo, gue udah percaya banget gue bisa jadi sekretaris. Terus tiba-tiba lo ngerasa ragu nih, aduh gue bisa nggak jadi sekretaris hari ini. Oke, sekarang kita breakdown sebenarnya apa sih yang membuat gue berpikir gue nggak bisa jadi sekretaris. Oke, terus misalnya lo udah nggak breakdown nih, terus oke, jadi sebenarnya yang gue takutin sekarang tuh apa dari jadi sekretaris ini, apa yang gue takutin. Let's say kalau lo sendiri waktu itu lo kepikirannya apa? Masih ingat gak? Masih. Itu gara-gara kayak dulu gue orang yang sangat-sangat tidak bisa
kayak jadi sekretaris itu kan lo harus mencatat dan kayak rapi gitu loh, maksudnya kayak lo harus ngelakuin ini A, nanti ini B, nanti ini C, dan itu biasanya rapi. Sedangkan dulu gue adalah orang yang nggak kayak gitu, kayak ya udah tahu harus ngelakuin ini, harus ngelakuin ini, ya dilakuin aja, tapi nggak ada urutannya, nggak ada ininya, deadline-nya pun juga oh ya udah tahu aja gitu, nggak disiapin matang dengan baik gitu. Oke, berarti misalnya gini, berarti gue ngerasa takut karena gue tuh orangnya nggak terorganisir. Kita coba cari tahu nih, sampai lo akhirnya muncul tadi kayak, oke, sebenarnya gue takut gue bisa ngajak sekretaris, kenapa sih? Ya karena gue anaknya nggak rapi, gue tuh anaknya nggak terorganisir. Oke, itu yang lo takutkan. Terus biasanya gue nanya lagi, gue mencoba untuk mengarahkan. Kita coba tanyain lagi, kita uraikan. Oke, emang apa sih kemungkinan buruk yang terjadi nih kalau lo tuh nggak rapi sebagai sekretaris? Menurut lo apa? Menurut gue banyak yang bisa ke-skip sih Kak, banyak yang bisa ke-skip. Sekretaris kan maksudnya peran penting ya, jadi kayak kalau yang ke-skip ternyata sesuatu yang besar, ya tanggung jawab lo besar di situ. Oke, contohnya tadi kalau Alika, karena kalau saya gue nggak terorganisir, itu mungkin banget akan ada sesuatu yang ke-skip. Oke, nah sekarang gue tanya, kalau gitu apa yang bisa lo lakuin nih biar lo nggak nge-skip apapun, biar lo nggak ke-skip nih tugas-tugas lo, mungkin dokumen-dokumen, biar nggak skip tuh apa sih yang bisa lo lakuin, Lik? Kalau gue pada saat itu akhirnya gue mencoba untuk nulis, ya udah berantakan aja gitu, tapi paling nggak gue tulis tugas ini, deadline-nya ini gitu, tugas ini tanggung jawabnya sama yang ini kayak gitu. Dan itu ya tidak seterorganisir itu memang, tapi paling nggak jauh lebih mending, dan itu gue melakukan sesuatu lah gitu. Berarti kalau misalnya dari lo sendiri, preventifnya ya, yang bisa lo lakuin adalah oke, gue bisa coba nulis aja nih, biarpun berantakan, yang penting gue tulis. Jadi gue tahu nih saat gue mencari, gue punya catatannya. Even gue akan nyarinya di mana ya, tapi gue tahu gue punya gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, let's say beneran nih suatu hari lo ada ke-skip sesuatu, lo beneran ke-skip nih, si kemungkinan buruk ini muncul nih, lo ke-skip. Kira-kira yang bisa lo lakuin apa sih? Ada alternatif yang bisa lo lakuin nggak? Wah, pernah Kak kejadiannya, dan itu kejadian tuh memang. Terjadilah bahwa ya ada yang ke-skip gitu. Panik, wah pokoknya gak tenang, gerak sana sini gitu. Tapi akhirnya solusinya adalah ya gue coba untuk kerjain itu secepat mungkin dan minta diundur deadline-nya, tapi tetap dikerjain dan tetap dapat marah juga. Tapi yang penting adalah menurut gue pada skala sekarang ini adalah gue berhasil ngelewatin itu, walaupun gue kena marah tapi paling nggak itu selesai. Oke, berarti sebenarnya kalaupun emang itu terjadi, lo tuh punya ya, gue mungkin minta maaf, gue akan ngomelin, tapi ya gue bisa minta tambahan due date kali ya, gue bisa minta ini kali ya. Oke, jadi sebenarnya perlu ada yang lo takutin gak sih dari being unorganized tadi? Sebenarnya enggak sih, karena secara tidak langsung setelah sekarang ini gue mikirnya kayak oh iya, gue jadi belajar untuk ya lebih organize aja gitu sekarang, dan efek baiknya itu sekarang sangat jauh lebih terorganisir dari pengalaman itu. Ya, nah jadi itu tuh contohnya cemas tuh lo sebenarnya pas udah lo breakdown nih kayak ya gue nggak perlu takut sih, karena kalaupun emang terjadi ya gue bisa ngelakuin sesuatu, dan kalaupun misalnya emang ini belum terjadi, gue punya kuasa buat ngelakuin sesuatu biar itu nggak terjadi. Gue tuh masih punya cara-cara yang bisa gue lakuin nih untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita lagi cemas, pikiran itu tuh hilang. Nah, tapi saat kita udah coba tantangin kayak tadi, kita coba tarik nafas dulu, mungkin kita coba tenangin diri dulu, mungkin denger lagu, tarik nafas, kita coba pikirin, sebenarnya apa sih yang lagi gue takutin sekarang? Oke, gue takut sama hal ini. Oke, coba kita uraikan dulu yuk pikiran kita. Kita coba breakdown nih, sebenarnya yang gue takutin tuh apa sih? Kenapa gue takut? Terus apa yang bisa gue lakuin biar ini gak muncul? Terus habis itu, apa yang bisa gue lakuin kalau misalnya emang ini muncul? Karena kadang saat kita udah breakdown nih, kita bisa ngeliat kalau sebenarnya itu tuh nggak apa-apa, gitu. Oke, jadi tadi dari sini gue bisa menarik kesimpulan bahwa kita bisa coba untuk membreakdown kayak cemasnya kita nih kenapa sih, kita tantang diri kita, gitu kan, kayak ini kenapa, itu kenapa, dan kalau misalnya ternyata takutnya nih kalau misalnya terjadi yang kita takutin terjadi, ya kita tuh bisa ngapain sebenarnya gitu kan, dan ternyata emang kita tuh yang punya kuasa terhadap hal-hal yang terjadi di hidup kita. Jadi balik lagi semua adalah kita yang ada ke kita gitu kan. Oke nih Kak,
tadi kita punya cara menghadapi cemas yang itu. Tapi ada lagi nggak sih Kak yang lain selain kita membreakdown itu? Kadang kan tadi kayak Kakak bilang, ketika kita cemas, pikiran kita tuh ya kosong gitu. Dan kadang mungkin kita nggak mampu juga untuk membreakdown ini. Jadi ada nggak cara-cara yang lain nih Kak, ketika si cemas ini muncul? Nah, sebenarnya mungkin buat nge-breakdown itu sendiri, itu sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing nih. Mungkin lo bisa ngelakuin self talk nih. Misalnya kayak lo ngomong sendiri. Jadi kayak lo ngomong kayak tadi, contohnya misalnya yang tadi gue coba ke lo, tapi gue ngomong sendiri. Oke, jadi sebenarnya apa yang gue takutin sih? Oke, gue takut gue jadi sekretaris ini. Itu self talk bentuknya. Nah, terus habis itu ada juga orang yang perlu ditulis nih. Jadi buat nguraiin itu, dia tulis. Karena kadang itu emang lebih ngefek sama beberapa orang. Saat dia tulis kayak, oke sebenarnya gue takutin apa sih? Dia tulis aja nih semua rasa takut dia. Terus kira-kira apa yang bisa dilakuin, itu juga ngefek. Nah, kalau misalnya buat gue sendiri adalah orang yang perlu cerita sama orang lain. Jadi saat gue ngerasa cemas, atau gue lagi ngerasa pikiran gue tuh kayaknya lagi kalut nih, lagi panik gitu. Gue butuh cerita sama orang. Jadi gue akan mencari salah satu teman gue yang mungkin lagi available atau yang mungkin mengerti apa yang gue omongin, terus gue akan cerita ke dia. Dan misalnya setelah gue cerita, gue akan ketemu sendiri kalau kayak ya gue nggak perlu takut sih gitu, tapi gue yang perlu cerita sama orang. Mungkin kalau gue sharing pengalaman ya, gue pernah nih kayak ngerasa cemas banget itu saat gue mau sidang. Waktu itu gue mau sidang dan itu gue cemas banget. Itu sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin gue cemas banget. Yang pertama ada faktor tadi, ada pengalaman di masa lalu, karena hari H gue ngumpulin skripsi gue, itu pembimbing gue nanya, Din kamu yakin mau ngumpulin hari ini? Gak mau semester depan aja? Gitu. Terus yang kayak, itu beneran kayak self esteem gue langsung drop banget dong, kayak kenapa mbak? Gitu kan. Terus yang kayak, ya gak apa-apa sih, cuma aku ngerasa kamu bisa lebih siap aja kalau semester depan. Itu kayak jep banget kan, udah tuh itu udah kepikiran terus tuh, even gue ngumpulin itu gue masih kepikiran terus. Terus pas nama pengujinya keluar, ternyata penguji gue tuh salah satu dosen yang cukup kritis dan killer gitu di fakultas gue. Makin dong gue makin merasa cemas nih, gue takut banget gue harus ngapain gitu. Even sebenarnya gue udah siap sama materi gue udah ngejalanin skripsi gue tuh gue sendiri gitu. Jadi kayak apa sih yang gue nggak tahu nih dari penelitian gue gitu kan. Tapi gue cemas banget. Dan saat itu gue cemas banget sampai gue nangis, terus gue sampai sakit perut, sampai mual kayak gitu-gitu. Dan akhirnya yang gue lakukan adalah gue cerita sebanyak-banyak ke orang-orang. Kayak gue cerita ke teman gue nangis tuh sama teman gue nangis sambil gue cerita, gue tuh takut banget karena ini. Dan menurut gue itu kayak in a way cukup relieving sih. Itu relieving. Dan saat gue cerita ke teman gue ngelakuin tadi, kadang kita butuh bantuan orang nih buat sih nantang pikiran kita. Nah teman gue ngelakuin yang tadi. Oke, sebenarnya yang lo takutin tuh apa dari lo sidang? Terus kayak abis di breakdown, ya sebenarnya kalau gue udah latihan, gue udah ngerjain ini sendiri, ya gue nggak tahu dong penelitian gue tentang apa gitu. Dan itu menurut gue helping banget sih kayak gitu. Jadi kalau gue emang gue butuh cerita ke orang lain, dan itu beda-beda setiap orang ngurainnya gimana. Nah kalau misalnya udah nih coba ngurain, ya mungkin salah satu part yang penting adalah pertama kita terima dulu nih kalau kita tuh lagi cemas. Karena kadang tuh orang kayak gue ngerasa cemas, gue nggak boleh ngerasa takut, ngapain sih gue takut sama hal ini gitu kan. Padahal kayak ya nggak apa-apa ngerasa takut, nggak apa-apa ngerasa cemas, malah dari cemas ini kita bisa dapet suatu insight baru nih ternyata gitu kan. Nah terus mungkin salah satu lagi nih yang bisa dilakuin, kalau salah satu saran dari gue adalah kita bisa coba untuk ngelatih mindfulness nih dari diri kita sendiri. Lo pernah dengar mindfulness gak, Lik? Pernah sih Kak, mindfulness. Gimana? Apa yang lo tahu nih tentang mindfulness? Mindfulness yang gue tahu adalah kita coba untuk fokus terhadap satu hal sih. Maksudnya kayak mindful dalam artian ya, gue coba gambarin pakai contoh cemas aja ya. Kayak misalnya gue tadi kayak cemas terhadap si gue tidak terorganisir itu, ya gue coba untuk gue tidak terorganisir, lalu apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki lah ketidakorganisiran gue ini gitu. Dari situ coba fokus ke situ gitu dan mencari jalan keluarnya. Kalau gue sih bisa mencontohkannya gitu. Kalau dari Kak Dinda gimana nih? Jadi ya mindfulness sebenarnya benar yang lo bilang. Mindfulness itu keadaan saat lo fokus ke keadaan lo sekarang, here and now. Kayak tadi contohnya gue punya pengalaman. Misalnya lo punya pengalaman gak enak di masa lalu. Tadi lo punya pengalaman presentasi lo jelek di masa lalu. Tapi yaudah sekarang kita fokusnya ke yang sekarang aja gitu. Kita fokus ke yang sekarang dan apa yang bisa kita lakuin sekarang nih. Kita fokus sama perasaan kita. Yang pertama kita aware dulu sama perasaan kita. Terus habis itu kita fokus ke yang sekarang aja. Sekarang bisa kita lakuin nih biar si kejadian buruk itu nggak keulang lagi gitu. Dan
buat ngelatih mindfulness tuh sebenarnya cukup banyak nih yang bisa lo lakuin. As simple as saat lo makan, lo benar-benar menikmati lo lagi makan apa. Lo rasain tuh setiap gerakan lo, setiap punyahan lo, itu tuh bisa ngelatih mindfulness banget juga sebenarnya. Gitu. Oke, jadi teman-teman, ternyata kita tuh pertama untuk menghadapi rasa cemas ini, kita harus nerima itu. Kita nerima nih bahwa ya memang kita cemas, gak masalah cemas itu wajar, cemas itu gak buruk, karena dari cemas itu lo bisa dapet suatu insight yang baru. Dan dari situ lo coba untuk mindful bahwa fokus sama keadaan yang sekarang, apa yang bisa lo perbaikin, apa yang bisa lo lakuin, supaya kalau itu suatu kejadian buruk di masa lalu, ya itu tidak terulang lagi. Kalau misalnya lo kemarin-kemarin takut, lo jadi bisa menghadapinya itu sekarang dengan lebih baik lagi. Kayak gitu. Terus kayak Kak Dinda tadi, kayak dia cerita sama temennya, jangan ragu buat cerita sama teman-teman kalian. Dan kalaupun misalnya kalian bingung mau cerita sama siapa, kalian juga bisa cerita kan sama mentor 1%. Kayak cerita sama Kak Dinda nih, kayak gue sekarang gitu. Nah mungkin gue pengen ngomong satu juga sih, like kayak gini, kecemasan itu bisa jadi adaptif kayak tadi, itu tuh bisa jadi sesuatu yang baik. Tapi kita juga perlu tahu nih, apakah kecemasan yang kita rasakan itu udah mengganggu kita sehari-hari atau belum. Karena sebenarnya emang cemas itu kan ada juga nih, kalau misalnya kita lihat ada juga nih salah satu gangguan nih dalam psikologi yang memang berhubungan sama cemas. Tapi itu kita bisa ngeliat nih dari seberapa lama kita cemas, dari seberapa sih kecemasan ini mengganggu kita dan apa aja yang kita cemasin. Nah kalau misalnya mau lo ngerasa udah kecemasan itu mengganggu lo banget, bahkan lo jadi kayak nggak bisa, lo bangun udah nggak semangat, lo nggak bisa makan, lo nggak bisa bertemu teman-teman lo, pokoknya udah mengganggu keberfungsian lo sehari-hari, maka menurut gue nggak apa juga untuk lo coba ke psikolog atau ke profesional kayak psikiater, psikolog tadi, buat ngeliat sebenarnya apakah kecemasan yang lo rasakan itu emang masih wajar, masih normal atau enggak gitu. Oke, jadi kita pertama teman-teman untuk menghadapi kecemasan ini bisa mulai dari diri kita sendiri. Setelah itu mungkin kalau misalnya memang masih merasa kayak, atau memang kalian perlu kayak Kak Dinda ketika merasa cemas cerita sama orang lain, kita bisa nih cerita sama orang lain. Tapi kalau misalnya memang kondisinya sudah sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, ada baiknya baru kita menghubungi orang yang profesional gitu. Gimana teman-teman sama podcast kita hari ini? Gimana Kak Dinda hari ini sama podcast kita? Ternyata pas sudah kita lakuin gak ada masalah ya, Li? Iya, ternyata gak ada masalah ya. Jadi kayak ternyata kita bisa nih Kak menghadapi kecemasan kita terhadap podcast kita ini. Benar. Oke deh. Jadi teman-teman, Perseners, kita tuh pengen ngajarin kalian apa yang penting buat hidup kalian yang gak diajarin di sekolah konvensional nih. Semoga episode ini bermanfaat, dan yang paling penting, lo berkembang paling gak 1% tiap harinya. Gue Alika, dan gue bareng sama Kak Dinda. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.